Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang disayangi oleh Allah, season kali ini membahas tentang bagaimana cara mengetahui tanda-tanda di rumah kita, di tempat usaha ada makhluk lain yang mengganggu. Percaya ataupun tidak, hal-hal yang berkaitan dengan kehadiran makhluk lain, hantu dan sebagainya menjadi perbincangan bagi banyak orang. Namun, bagaimana jika hantu tersebut berada di sekitar Anda? Bagaimana cara mengatasinya? Kenalilah dulu tanda-tandanya. Tanda yang pertama, jika Anda ada di ruangan, tiba-tiba ada angin yang lewat. Padahal Anda tahu di dalam ruangan tersebut tidak ada akses angin yang keluar masuk. Dan tiba-tiba badan terasa merinding, itu tandanya bahwa di sekitar Anda ada makhluk lain. Tanda yang kedua, ada aroma wangi-wangian bunga, menyan, ubi-ubian terbakar. Itu artinya ada makhluk lain di sekitar Anda. Tanda berikutnya, ada aroma yang menyengat seperti bekas pembakaran. Artinya itu tanda tubuhnya sudah rusak, tak sempurna, biasanya matinya dulu terbakar. Tanda berikutnya, tiba-tiba benda terlihat bergerak sendiri atau terdengar benda-benda yang jatuh. Itu artinya ada makhluk lain yang ada di sekitar Anda berinteraksi. Tanda berikutnya, terkadang ada aroma tembakau yang kering. Itu artinya ada makhluk lain, hantu yang wujudnya orang tua. Tanda berikutnya, saat lewat di persimpangan jalan atau di kuburan, tiba-tiba motor Anda, mobil Anda yang Anda bawa tersebut terasa berat. Itu ada makhluk lain yang numpang di mobil Anda. Jangan berteriak, jangan berhenti, santai saja sambil baca doa, terus melaju. Tanda berikutnya, saat di rumah Anda ada kupu-kupu yang datang, itu menurut nenek moyang ada arwah nenek, kakek, nenek moyang kita yang datang untuk berkunjung, kangen pada keluarganya dan minta doa. Ciri-ciri rumah yang dikatakan ada penghuni, ciri-ciri tempat usaha ada penghuni yang mengganggu. Ciri yang pertama, biasanya ditemui suara yang aneh, benda-benda yang jatuh atau benda-benda yang terbang. Terus ciri kedua, lampu sering hidup dan mati. Ciri yang ketiga, terlihat kelebatan bayangan misterius. Ciri yang keempat, biasanya suhu di ruangan tersebut tiba-tiba dingin. Ciri berikutnya yaitu badan kita seperti ada yang mengawasi. Susah tidur, bau wangi ataupun busuk. Kalau pagi hari ada tanda rambut panjang, padahal di dalam rumah tidak ada yang punya rambut panjang. Itu artinya di sekitar Anda ada makhluk lain. Terus di dalam rumah tersebut biasanya sering terjadi pertengkaran. Itu artinya ada makhluk lain yang mengganggu di situ. Bagaimanakah cara mengatasinya? Bagaimanakah cara mengatasi dari makhluk
halus tersebut, mengatasi gangguan makhluk halus menurut Islam, jika mengalami kejadian-kejadian tersebut, cara yang terbaik adalah menemui praktisi ataupun guru ngaji Anda ataupun kiai Anda. Yang kedua, mempraktekkan amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu membaca surat Al-Baqarah, karena surat Al-Baqarah dipercaya mampu untuk mengusir jin dan makhluk lainnya. Ayat kursi, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Bagaimanakah cara meru'yah, menetralisir, membersihkan rumah dan tempat usaha tersebut? Caranya, langkah yang pertama, menyediakan air 1 ember, kemudian bacakan surat Al-Baqarah, surat An-Nas, Al-Falaq, surat Kursi seperti yang tersebut di atas. Masing-masing dibaca dengan 3 kali, lalu tiupkan ke air yang telah Anda sediakan tadi. Jika sudah, gunakan air tersebut untuk mengepel lantai dan memercikkan atau menyemprotkan di bagian sudut-sudut kamar, di bagian sudut-sudut tempat usaha. Lakukan ini secara rutin, insya Allah nantinya akan muncul tanda-tanda berupa hewan yang mati seperti cicak, seperti semut, seperti tikus. Itu artinya makhluk lain tersebut bersembunyi di wadah itu. Jika ada sihir yang ditanam di dalam rumah, maka akan muncul benda-benda aneh yang tak pernah Anda duga. Tidak sulit untuk meru'yah rumah atau tempat usaha tersebut. Kalau di dalam rumah, langkah pertama bersihkan itu. Bersihkan rumah dari gambar yang bernyawa. Terus yang kedua, membaca surat Al-Baqarah. Yang ketiga, membaca surat yang pendek seperti surat Al-Fatihah, ayat kursi, surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Insyaallah nanti rumah atau tempat usaha Anda akan ternetralisir. Bagaimana cara mengetahui bahwasanya di rumah itu, di tempat usaha itu ada makhluk lain yang berdiam di situ? Caranya supaya Anda bisa membuktikannya, tahu bahwasanya keberadaannya itu, lakukan sholat tahajud, lalu membaca istighfar 7 kali, syahadat 3 kali, sholawat 3 kali, lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Lalu di situ, ya Allah berilah petunjuk. Insya Allah akan diberi petunjuk oleh Allah. Bagaimanakah cara membuka aura rumah atau tempat usaha Anda supaya diberi aliran rezeki dari berbagai penjuru, supaya rezeki Anda lancar kembali? Caranya, baca dengan istiqomah tiap hari. Inilah doanya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai walumahat. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rozak, ya Goni, ya Mukni. Lalu wa annahu huwa akna wa akna. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dibaca tiap hari, insya Allah rezekinya Anda akan mengalir dari berbagai penjuru di tempat usaha Anda, di rumah Anda. Bila ruh itu terbangun dengan baik, akan mewarnai jiwa tersebut. Bagaimana hati kita?
Semakin kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengenal kepalsuan-kepalsuan apa yang ada pada diri kita, apa yang menyenangkan pada diri kita, sehingga kita mengenal selain Allah adalah fana. Bila mana ini hati telah hidup, akan memperhatikan bagaimana tipuan-tipuan yang akan merusak jiwa kita. Kalau jiwanya kuat, insya Allah kita tetap ikhtiar. Bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Itulah benteng untuk keimanan diri. Semoga Allah selalu memberi kesehatan jasmani, ruhani, selalu dalam perlindungannya, dalam ridho dan rahmatnya. Amin. Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.